Persamaan dan perbedaan akhir zaman dalam agama Katolik dan Islam. Pengertian akhir zaman bagi Islam secara terminologi mengatakan bahwa akhir zaman merupakan binasa atau hancurnya alam semesta sebagai tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Menurut syariat, akhir zaman diartikan sebagai waktu berakhirnya kehidupan dunia dengan ditiupnya sangkakala sebagai permulaan dari hari kebangkitan dan perhitungan amal. Hari kiamat dalam Al-Quran mempunyai 34 sebutan, diantaranya Yaumul Kiamal, Yaumul Bats, Yaumul Din, Yaumul Fat, dan lain-lain. Orang Islam meyakini hari akhir zaman sebagai salah satu bagian dalam rukun Islam. Bagi mereka dengan beriman kepada hari akhir zaman akan memperoleh banyak sekali hikmah. Di antaranya, 1. Menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. 2. Menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik atau buruknya, akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepadanya dan menjauhkan segala larangannya. 4. Memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. 5. Mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Kapan terjadinya kiamat? Bagi agama Islam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu hari kiamat. Kepada umat Islam dipesankan bahwa hari kiamat adalah tiba-tiba kedatangannya sehingga manusia merasakan kepanikan yang luar biasa. Al-Quran mengungkapkan bahwa waktu kedatangan hari kiamat berupa penghancuran alam semesta ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian akhir zaman menurut agama Katolik. Agama Katolik lebih sering menggunakan kata akhir zaman dibandingkan dengan kata kiamat, sekalipun kedua kata itu memiliki makna yang sama. Alkitab sebagai salah satu sumber iman Katolik lebih banyak menggunakan kata hari Tuhan untuk menunjukkan suatu momen khusus yang berkaitan erat dengan perbuatan cinta kasih Allah pada manusia. Hari Tuhan adalah hari di mana Allah akan menghakimi segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Gereja Katolik mendasarkan seluruh pengajaran iman melalui 3 sumber iman, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Santo Justinus Martir, salah seorang bapak gereja, mengungkapkan tentang akhir zaman sebagai kedatangan Yesus yang kedua kalinya setelah gereja mengalami penganiayaan yang disebabkan oleh kehadiran antikristus. Menurut kitab suci, dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes, akhir zaman ditandai dengan kehadiran antikristus. Antikristus adalah seseorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai Kristus penyelamat dan dengan bantuan iblis akan melakukan banyak mukjizat untuk menarik banyak orang. Akhir zaman digambarkan juga sebagai kehadiran tanda-tanda yang menakutkan di langit, bencana alam yang dahsyat dan kerusakan hebat yang disebabkan oleh manusia. Akhir zaman juga ditandai dengan kemenangan Kristus di dunia yang tidak terjadi oleh karena kemajuan kemenangan historis gereja, tetapi karena kemenangan Allah dalam perjuangan akhir melawan si jahat. Nah, setelah penjelasan akhir zaman telah dipaparkan dalam berbagai pandangan, telah diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan yang kontras tentang akhir zaman. Adapun diantaranya, persamaan pertama, Katolik dan Islam sama-sama meyakini bahwa akhir zaman atau kiamat itu adalah akhir dari kehidupan manusia nantinya sebagai pengadilan akhir. 2. Katolik dan Islam meyakini bahwa akhir zaman atau kiamat itu tidak ada yang tahu kapan kedatangannya. Ketiga, Katolik dan Islam meyakini bahwa hari kiamat ditandai dengan adanya bencana alam yang terjadi di dunia. Perbedaan pertama, dalam agama Katolik, akhir zaman diawali sejak kelahiran, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, serta berakhir pada kedatangannya untuk kedua kalinya atau disebut parousia. Sedangkan bagi Islam, akhir zaman diawali dengan kehancuran alam semesta dan seruan bunyi sangkakala oleh malaikat. Kedua, dalam agama Katolik, akhir zaman disertai dengan tanda-tanda kehadiran antikristus yang memberontak gereja dan menghabiskan gereja. Sedangkan bagi agama Islam, akhir zaman disertai dengan terjadinya kebobrokan nilai moral manusia, berbagai bencana alam, dan berakhirnya kehidupan di dunia. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.